Iya, mungkin dia banyak ibadah. Iya, mungkin dia banyak salah. Tapi banyak kesalahan yang dia tidak sadar yang membuat Allah menghancurkan hidupnya. Kalau orang yang cerdas, kata Rasulullah, selalu berpikir tentang dirinya, tentang dosanya, mengisi hidupnya dengan ibadah, itu orang cerdas. Karena tahu orang cerdas itu bahwa Allah yang mengatur rezeki. Orang cerdas itu tahu yang mengatur kehidupannya, yang menjamin hidupnya. Jadi kenapa resah? Hadir saja malam sholat tasbih. Hadirkan Allah, musyahadah kepada Allah. Wa may yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kuatkanlah iman Islam aku untuk supaya mengabdi kepadamu. Ketika ditimpa kesulitan, subhanallah, mudah-mudahan ini kafarat bagiku, penyuci bagiku sehingga mulia di hadapanku, di hadapanmu, sehingga apa yang menjadi hak takdirku engkau berikan kepadaku atas ridhomu. Itulah orang yang hamba yang tersucikan, hamba yang menjaga pintu hatinya selalu dikembalikan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wa shalah, banyak memohon. Kuatkanlah iman Islam. Penderitaan ini mudah-mudahan menjadi makom bagiku. Penderitaan ini mudah-mudahan menjadi sedekah bagiku untuk pemulihan aku dan keturunanku. Kembalikan semua kepada Allah. Jangan coba-coba mencari kesalahan pada orang lain. Walaupun nyata mungkin kita dizalimi orang lain, sebetulnya itu pergerakan Allah untuk menguji keimanan kita. Itu kalau merasa orang beriman. Ini mah sudah pendosa, banyak salah, banyak noda, dilukai oleh Allah melalui orang lain, tidak pernah merasa berdosa. Padahal orang baik kabatur teh, waduh, ini gagah. Padahal orang banyak sedekah, waduh, gagah. Dia tidak sadar kesalahannya. Iya, mungkin dia banyak tidak sadar salah nama, tidak sadar salah tempat, tidak sadar salah jodoh, pun itu akan menjadi petaka. Tidak sadar salah melangkah. Itu. Banyak hal. Makanya di sinilah kita harus betul-betul menjadi hamba yang bertauhid. Belajar untuk menjaga pintu hati, sehingga Allah memberikan anugerah ketauhidan, pedang tauhid yang bisa menghalau semua gerakan-gerakan kesyirikan, kemusyrikan selain Allah. Menghalau. Resah gelisah, pedang tauhid. Was-was, ragu bimbang, pedang tauhid. Jadi dalam hatinya tidak ada keraguan, tidak ada gundah gulana. Maka pantas kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir hatinya akan tenang. Itulah kembalikan kepada Allah. Ulah kieu teuing hirup teh Gusti nu agung urang teh kudu kumaha? Ya kudu kumaha teu sadar karena dia punya kesalahan banyak. Ya enggak harus gimana. Banyak sholat tobat saja sudah, banyak tasbih kembalikan. Ya Allah, yakin ini atas dosaku. Ya Allah, apa yang terjadi atas perbuatan, ya Allah yang terjadi atas kelalaianku, akui saja di hadapan Allah. Jangan sok suci. Bawa-bawa Anda amal segitu banyak yang hangus oleh ego Anda. Bawa-bawa amal yang segitu banyak hangus oleh ria Anda. Bawa-bawa amal Anda yang segitu banyak hangus oleh kehendak diri. Hati-hati. Merasa hidup itu jangan merasa. Bawa perbuatan amal ibadah saya hancur oleh hasud saya. Perbuatan ibadah saya hancur oleh syirik saya. Perbuatan saya hancur oleh merendahkan orang lain yang tidak sadari. Banyak hal yang menghancurkan kita amal itu. Banyak hal. Boleh jadi Allah akan mengangkat doa kita. Boleh jadi. Suatu ketika akan mengangkat doa kita, ternyata jatuh lagi oleh kedengkian dia kepada orang lain, oleh mulutnya yang bancar mendoakan orang lain, menyalahkan orang lain, mengumpat orang lain. Boleh jadi. Makanya harus bisa jaga diri. Maka kenapa syarat-syarat berkah turun tuh harus disertai amal soleh? Kenapa? Dan itu bisa terjadi al-badah baik karena amal soleh. Kenapa? Karena tugas manusia itu maholakul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Ketika dia melenceng dari ibadah, maka akan diambil semua anugerahnya. Yang namanya manusia itu tidak aman. Dulu Pak Kamal ketemu saya 2013.
Dulu di Barapan ngomong ke saya, kalau saya akan aman tidak? Ya tidak. Semua manusia tidak ada yang aman kecuali kenabian. Ya tidak. Artinya aman ini masuk surga gitu dipastikan. Saya menjawab tidak. Saya seorang hamba yang selalu menunggu rahmat Allah setiap waktu dan berusaha menjaga diri. Hanya kenabian yang bisa disebut aman. Selain itu semua tidak aman. Perlu istiqomah, perlu dijaganya hati ini. Makanya pantas kata Allah, sumastaqoma tatanazalul malaikatu tafala tazanu. Siapa yang istiqomah ibadah kepadaku, maka akan mengirim malaikat untuknya. Tatanazalul malaikatu tafala tazanu, dan tidak akan bimbang dan gentar menghadapi kehidupan karena tauhidnya sudah sempurna, karena dilatih dengan istiqomah. Nahnu auliakum hayatu dunya wal akhirah, maka dijamin dunia dan akhiratnya. Justru ketika diberi kesulitan itu adalah, makanya kata Syekh Ahmad At-Thaillah, ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, itulah tarikan Allah kepada hambanya supaya lebih dekat. Bukan menyalahkan semua orang, bukan mencaci semua orang, bukan menuntut kepada semua orang, apalagi menyalahkan kepada pewasilah yang justru menyampaikan Anda. Nah, itu masih untung Anda yang mewasilahkan. Makanya katakan yang Nabi Muhammad, bersedekahlah segera sebelum suatu ketika sedekah Anda tidak diterima karena tidak ada yang menyalurkannya. Masih untung ada pewasilah yang menyampaikan sedekah Anda walaupun tidak seberapa. Nah, itu ini malah berbalik menuntut kepada pewasilah. Padahal orang sedekah tapi terbengar-bengar, oi. Tersadar dosa nasa ubruk-ubruk belum tentu menunaikan kewajibannya. Tersadar. Selain memang belum menutupi dan semua berproses. Itu. Ya kalau bisa mah sendiri aja kepada Allah. Hoi, ya Allah turunkan rezeki orang. Hoi, Allah Jibril podaran mah ngomong gitu. Ngeunah we. Masih untung aja yang mewasilahkan. Jadi syair tadi paham ya Mas Adi ya? Jagalah menjadi penjaga hati sehingga kita memiliki pedang ketauhidan yang bisa menghempaskan semua selain Allah. Namanya pedang ketauhidan, sehingga engkau menjadi hamba yang sejati. Ketika sudah itu, maka Allah akan mendatangkan dunia yang tersucikan, terbersihkan, tidak akan membuat celaka dengan dunia itu. Karena datang sesuai hak yang Allah berikan. Makanya harta, tahta, wanita, dan anak itu semua anugerah. Anugerah itu. Tapi sebelum anugerah itu turun, sudahkah kita menjadi seorang hamba? Sudahkah? Jangan menuntut kepada Allah, kita hanya kan, sudahkah? Atau kalau memang susah diperingati, ya sudah, kontrak hidupnya dipercepat saja. Orang kayak begitu. Kontrak hidupnya dipercepat. Hidup segan, mati tamu, wos, di podaran, gitu. Buru dihabiskan karena kotak. Hidup sabar hente. Kan itu, ambisi digedekan, mending manjing yang kotak, becung. Gage aman. Buru disiksa di alam barja. Atau milih masuk kotak aja Mas Edi, daripada pusing mikir utang, mikir istri, mikir anak, mikir kesulitan. Saya udah nggak sanggup, ya Allah cepat saya kubur aja, mending gitu aja. Jalan pintas. Ya Allah matikan aku saja, gitu. Kieu-kieu teuing hirup teh sagala anggus. Sagala anggus. Oke, silakan, ada yang ditanyakan?